semuanya, kenalin nama aku Naila Ramadhani. Saya Odivio. Halo, nama aku Triksi dari Vkom 424. Tanya nih, kamu punya nggak sih kayak pengalaman tentang COVID-19 gitu? Aduh, nggak punya lagi ya. Kebetulan aku nggak pernah COVID juga. Tapi kalau misalnya kayak mengalami, kita mengalami semuanya ya. Iya, Kayak mengalami. keluarga gitu ya. Tapi kalau pribadi sendiri sih nggak ya, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Ya, sehat. Menurut kamu, apa dampak yang paling kamu rasain dari COVID-19 ini? Kalau dampak yang paling aku rasain sih, pertama perubahan kepribadian ya. Soalnya kalau misalnya kayak kita dulu tuh lebih banyak interaksi sama orang gitu, tiba-tiba di suatu saat kita harus bener-bener lockdown, kita cuman ketemu sama orang yang itu aja. Dan itu tuh bisa jadi ngebuat kepribadian aku sendiri berubah. Yang biasanya aku bener-bener bersemangat banget ketika bertemu sama orang dan have a social energy-nya tuh banyak banget, tinggi banget. Cuman ketika online school atau ketika lockdown itu kayak cuman 50% jadinya gitu sih. Dampak dari COVID tuh menurut aku sih jadi banyak yang sakit-sakit sampai bahkan meninggal dunia gitu. Oke, berarti kayak dampak paling fatalnya tuh meninggal dunia ya? Kamu tahu nggak kenapa COVID-19 bisa nyebar? Kayak, kamu bisa jelasin nggak? Menurut aku sih COVID-19 itu nyebarnya karena virusnya nggak sih? Terus karena kayak bersentuhan atau kayak dari air liur gitu. Nggak tahu sih, karena kurang edukasi tentang gimana pencegahan penyebarannya di awal-awal. COVID-19 tuh berasal dari mana sih? Aku nggak tahu lagi, kurang Cina sih kalau nggak salah. Cina ya, dari Cina, dari Cina. Iya, dari Cina. Iya. Pelajaran apa yang kamu bisa ambil dari adanya COVID? Pelajaran yang bisa aku ambil sih, aku jadi lebih bersih daripada sebelumnya. Kayak sebelum ini aku cuci tangan, setelah ini aku cuci tangan, terus kemana-mana pakai sanitizer, pakai masker gitu sih. Ternyata saat itu mahal guys, dan saat itu nomor 1 ya, karena kalau misalnya sampai udah sakit tuh repot banget ya, sampai rumah sakit penuh semua, terus aktivitas kita jadi terhambat dan semuanya jadi berdampak nggak ke kita doang tapi ke seluruh masyarakat Indonesia, jadi buruk lah dampaknya gitu. Oke, kamu punya keluarga tadi yang terinfeksi COVID-19. Iya. Boleh diceritain dikit aja? Sebenarnya kalau misalnya keluarga aku enggak ya, tapi nggak tahu juga gitu ya, siapa tahu pernah tapi nggak sadar. Iya. Nah, tapi kalau misalnya saudaraku tuh ada yang sampai meninggal karena COVID. Iya, innalillahi ya. Kena komplikasi apa gimana? Nggak ngerti juga, intinya dia tuh dibawa ke rumah sakit dan kayak mayatnya tuh di sekian rupa lah, pokoknya akhirnya nggak boleh interaksi gitu deh. Turut berduka cita ya. Iya, terima kasih ya. Udah lama sih Beb. Oke. Terus kamu waktu ada COVID-19 itu kamu vaksinasi nggak? Aku vaksin. Aku 2 kali kok, sampai pokoknya ngikutin sampai beres, aku selalu divaksin. COVID-19 selesai kamu ngerasain perbedaannya nggak? Ngerasain banget karena kan semenjak COVID itu kan aku waktu masih SMA, awal-awal SMA tuh, yang awalnya aku nggak punya teman ataupun masih temannya tuh masih dikit doang, terus akhirnya sekarang tuh bisa jadi tahu banyak orang-orang dan bisa kemana-mana juga gitu sih. Tapi dari perubahan dari COVID-19 ke kehidupan yang normal itu kamu bisa menyesuaikan secara cepat atau harus kayak menyesuaikan gitu? Sebenarnya menyesuaikan juga sih, karena kan dari awalnya kita yang takut untuk megang sesuatu atau apa-apa tuh kita jadi lebih kayak berhati-hati atau jadi lebih gak mau untuk ke suatu tempat gitu kan. Jadi itu butuh proses juga sih sebenarnya, agak cukup lama. Oke. Apakah ada kebiasaan baru yang selalu dilakukan setelah wabah COVID-19 terjadi? Setelah wabah COVID-19, oke, ini menarik. Dari segi berbisnis juga sekarang banyak banget kita memanfaatkan dari akses-akses digital. Terus kayak perkuliahan juga sekarang makin sering dosen-dosen sifatnya hybrid, jadi masih tetap ada yang ngelakuin online, ada yang ngelakuin offline.